Konsekuensi apa yang bisa dikasih? Misalnya tetap ngelakuin. Aku ikat pakai tali di depan rumah, terus nggak boleh gerak sama sekali. Anak-anak dari neraka. Welcome to teman jalan. Nemenin kalian di jalan. Pernah gak sih kalian punya tetangga dan anaknya tuh bandel banget, kayak kalian tuh pengen ngiket dia ke pohon, terus dia tuh nggak bisa gerak di bawah sinar matahari sampai gosong, terus kalian langsung rasanya puas gitu ngeliat dia menderita kayak gitu. Kalian pernah ngerasain kayak gitu? Aku nggak pernah. Kalau kalian pernah, kalian psikopat. Tetangga gue keluarga aneh. Tetangga kanan punya anak sekitar 4-5 tahun. Nih anak badungnya bukan main. Tiap hari ada aja yang ditangisin. Udah gitu emak bapaknya be aja kalau anaknya nangis di depan. Relax aja gitu. Nggak pernah ingetin anaknya buat sopan atau nggak macem-macem. Yang ngurusin ya mbaknya. Kebadungan yang terparah yang dilakuin, dia mecahin keramik carport gue. Iya sih, awalnya emang udah pecah. Cuma nih bocil aktif banget. Dikopek tuh keramik, terus dilempar ke atas kayak konveti. Zzz. Gue teriakin tuh, XX, kenapa dilempar-lempar? Kan jadi pecah semua. Sia-sia gue teriak. Emaknya yang diem aja gak keluar buat negur anaknya. Anaknya malah ketawa-ketawa. Bangsat emang. Pagi ini doi ngeselin banget. Gue lagi manasin mobil buat dipakai istri kerja. Dia main sepedanya di depan mobil gue. Sengaja bolak-balik gitu sambil pengen nabrakin sepedanya ke mobil gue. Udah diingetin, tetep aja. Padahal ada omnya di situ. Ya diem juga omnya. Tolol emang, gedek banget gue. Gedek. Gedek tuh gerak-gerak pala, Cim. Kayak gedek-gedek gitu, kayak gitu. Dan Gedek. Sabrang. Kalau aku pribadi ya, kalau ada kejadian kayak gitu, aku tahu kita nggak boleh nyalain anaknya ya sama situasi kayak gini. Ya, yang salah tuh orang tuanya. Karena dia kan nggak bisa mendidik anak ini dengan benar gitu kan. Emang bandelnya gimana sih banting-banting keramik yang udah pecah doang? Ya kan keramiknya tadinya tuh udah pecah, tapi kan tetap intact. Nama dia dikopek ya. Dikopek-kopek, jadi kan jelek, jadinya berantakan, terus rusak, terus ngotorin. Terus naik mobil juga, mobilnya ditabrak kan sama sepedanya si anak itu gitu loh. Ya kan yang repot kitanya gitu loh. Ya, iya, Nah aku pertama sih, aku pasti bakal marahin ortunya. Kayak, Mbak ini dong anaknya jangan bolehin ini, jangan bolehin ini. Kayak gitu mungkin 3 harian gitu, constantly aku bakal ngomelin orang tuanya. Terus nanti terakhir kalau sampai orang tuanya nggak compliant, aku bakal bilang, Mbak ya udah, sampean udah tak bilangi tapi nggak ngurus ya. Kalau gitu aku aja ya, aku minta izin, aku yang bilangin anaknya sampean ya, aku gitu. Dan aku bilangin anaknya, dia tuh ya bukan dengan cara-cara good parenting atau apa, karena kan aku bukan parentnya kan. That's not my responsibility ya, gitu kan. Kalau pakai emang good parents gitu panjang. Ya paling tak pegang bahunya anak itu, terus tak kasih tahu apa yang salah, apa yang seharusnya dilakukan, dan apa konsekuensinya kayak gitu. Konsekuensi apa yang bisa dikasih? Misalnya tetap ngelakuin. Aku ikat pakai tali di depan rumah, terus nggak boleh gerak sama sekali. Kan udah diikat pakai tali, Cim, boleh gerak lah. Tapi nggak bisa kemana-mana kan diikat. Ya pokoknya kayak gitulah. Kita ya harus bisa bikin konsekuensi apapun, terserah kita, orang kita bukan orang tuanya gitu kan. Kalau orang tuanya sendiri aja bodoh amat ya udah. Aku bingung sih kalau ngadepin kayak gini. Anak kecil itu. Kayak kamu dulu tuh waktu adek sepupu kita yang masih umur berapa? 3 tahun ya? Iya 3 tahun. Ngapain sih dia? Aku lagi tidur ditampar. Kamu ngapa-ngapain ya? Ngapa-ngapain? Maksud tampar dia ketawa-ketawa lari gitu kan. Lalu kamu tangkep kan? Iya. Kamu tangkep, kamu suruh minta maaf kan? Ayo bilang maaf, kamu bilang kayak gitu kan. Iya. Karena emang bukan kewajiban kita untuk nge-parenting anak itu gitu kan. Kalau kita parentnya mungkin kita bakal nanya, kenapa kok kamu nampar? Kenapa kok kamu malah ketawa, malah lari? Kalau ditampar kan sakit. Emang kamu nggak sakit kalau ditampar? Misalnya kayak gitu kan, itu cara parenting gitu kan ya. Iya. Tapi kita kan bukan parentnya. Bukan. Jadi kita tidak berkewajiban untuk hal itu. Terus waktu itu ada orang tuanya nggak sih dia? Ada. Orang tuanya nggak, biarin aja. Kayak gitu. Malah kayak bercanda gitu nggak sih? Apaan sih disuruh-suruh minta maaf kayak gitu kan? Iya, padahal beneran akut loh itu. Dia nggak meminta maaf itu kayak beneran nggak bakal pernah ngerasa salah kayak gitu kan? Seumur hidup kan? Aku pegangin gitu sampai dia kencing dan nggak ada satu kata maaf pun keluar. Jadi dia kayak lebih milih teriak-teriak, nangis sampai ngompol
daripada minta maaf sama Iya. kamu ya. Dan orang tuanya tuh ngerasa kayak apaan sih dipukul gitu doang, kan nggak sakit sama anak kecil kayak gitu kan. Iya, wah, Padahal nanti dia juga kan anak anjir. cowok, dan kalau anak cowok tumbuh itu kan jadi laki dewasa, kalau mukul pasti sakit nggak sih Iya. nanti? Kalau dari kecil aja nggak diselesaikan masalahnya, Dia gedenya bakal kayak lebih gimana? gampang untuk mukul nantinya. Tapi semenjak kejadian itu dia jadi nggak berani loh sama kamu Iya. selamanya gitu kan. Dan soalnya kalau aku nanti ngapa-ngapain, ntar aku disuruh minta maaf, mending nggak usah kayak gitu Iya. kan ya. Itu penyakit keturunan loh, nggak mau minta maafnya itu. Orang tuanya pun nggak mau minta maaf waktu ada salah ke kita juga. Iya benar. Dan nggak ngerasa salah mungkin juga, nggak Sakit tahu. jiwa. Yang pasti anak itu udah dapat konsekuensi ya, walaupun nggak kayak diikat tali kayak yang aku bilang ya kan. Walaupun dia nggak akhirnya nggak lebih baik jadinya, nggak bisa menemukan maaf gitu loh, nggak bisa ngomong maaf yang dimana itu standar manusia nggak sih. Kalau mereka salah Bare tuh mereka minimum. bisa minta maaf, tapi nggak pernah mau minta maaf sampai sekarang kan. Ya tapi at least sama kamunya udah nggak berani, udah itu doang sih, paling nggak kan nggak ngerepotin kita as personal gitu Other kan. human-nya nggak repot ya, dia sendiri yang pusing nih masa depannya gimana. Iya, kalau masa depannya baca aja komen-komen orang-orang. Namanya juga anak kecil. Ini ada beberapa nih, judulnya namanya juga anak kecil. Pernah gue lagi ambil uang di ATM, ibu-ibu bawa anaknya sekitar umur 5 tahun. Nah, ibu itu ambil uang sebelah gue, tapi si anak mencet-mencet tombol gitu di mesin gue, sampai kartu gue ketelan. Serem Gue banget. udah coba tepis, tapi tangan gue malah digigit. Terus si ibunya cuma bilang, maklum, namanya juga anak-anak. Ya itu mah dianya aja yang males ngerjain. Tetangga, tolong anaknya diatur. Jangan cuma alasan Allah, cuma anak kecil. Ya dari kecil kan dididik, kucing gue aja dididik kok. Iya, kucing kita aja dulu kan suka ngemis-ngemis makan, liat orang makan kan nggak bisa. Sekarang lihat kita makan tuh kayak dia diem ngeliatin, pengen, Bikin tapi kita- nggak ngapa-ngapain gitu. Lebih bikin kita ngerasa bersalah, kayak sialan nih kucing bikin kita ngerasa bersalah. Tapi dia nggak ngemis, nggak berisik lagi. Bisa dididik. Ya emang sebagian masyarakat kan cuma bagian bisa bikin anak doang. Bagian mendidik sih kagak ada yang bisa. Si bocil sampai begitu sepertinya cari perhatian orang tuanya deh, karena dari cerita orang tuanya cuek-cuek aja sama kelakuan anaknya gitu. Ya tapi itu bukan kewajiban kita sebagai tetangganya sih buat peduli sama Psikologi orang tua psikolog ya. si orang tua membesarkan Kali anaknya. orang psikolog kayak dibayar. Yang kita tahu itu cuma anak ini gangguan di dalam lingkungan kita, dan gimana cara kita untuk mengatasi gangguan tersebut, kayak gitu aja kan. Iya. Kecuali kalau misalnya ini tuh orang yang emang kamu sayang misalnya gitu ya. Misalnya orang tuanya tuh ada orang yang kamu Ponakan sayang atau apa kayak gitu kan. Misalnya kayak adik atau kakak kita sendirilah yang punya anak gitu kan, kita pasti peduli kan sama kelangsungan hidup keponakan kita sendiri kayak gitu kan. Jadinya bakal, oh ini si anak ini butuh ini, oh berarti adikku tuh salah gininya atau harusnya gitu, kakakku harus gini atau gitu, kayak gitu tuh masih oke lah. Tapi kalau sampai tetangga pun kita harus overanalyze secara psikologis, oh ini ibunya berarti, bapaknya berarti, anaknya berarti, itu kayak too much work nggak sih gitu. Makanya aku bilang udah tali aja depan rumah kayak gitu. Yang paling bagus sih gimana ya, untuk kesadaran buat tetangga itu kan artinya belum siap punya anak kan, walaupun dia bisa afford babysitter ceritanya kayak gitu kan, tapi dia aslinya nggak bisa ngasih perhatian. Dan itu sih menurutku yang aslinya bikin kita aku kayak pengen ngasih tahu orang untuk jangan punya anak dulu kalau kalian tuh belum bisa checklist A B C misalnya kayak gitu. Terus ini ada lagi yang komen, coba aku baca. Gue ada anak tetangga yang demen ngelemparin pagar gue pakai batu sampai bolong-bolong mikanya. Suatu saat dia ketahuan lempar, tapi gue nggak marahin. Gue pinjam sepedanya, berat gue 110 kilo. Gue pakai standing sampai forknya patah, terus gue balikin ke dia. Ini mah sama aja kayak aku nih, jahat, mainnya jahat. Jahat banget anjir. Mirip kayak cerita tetangga gue. Jadi tetangga sebelahnya rumah anjingnya suka dilemparin pakai batu karena sama bocil kematian. Padahal yang punya rumah udah negur ke ortunya. Ortunya cuma nyuruh maklum masih anak-anak. Suatu ketika dia ngelemparin anjingnya dan anjing itu lupa diikat. Mampus. Ya udah. Mampus banget aja. Komenmu bener-bener persis kayak komen orang yang pertama kali ngomen dia. Mampus waka-waka gitu.
Aku nerapin ke keponakan sih kak, beda tapi hampir mirip. Dia suka mukul sama nyubit-nyubit orang, aku cepet balik aja. Terus dia nangis dan bilang sakit, terus aku balas aja, kakak juga sakit dicubit, kenapa nyubit-nyubit orang, sakit kan? Orang lain juga nggak mau dicubit. Setelah itu dia bener-bener nggak pernah kasar lagi sama orang. Wih, dia ngambil peran orang tuanya, dia jadi pendidik di situ. Tapi aku juga gituin keponakan. Pas banget ibunya lihat, aku yang dibentak-bentak. Namanya juga anak kecil, ya nggak usah dibales juga kali katanya. Ya Allah, anak kecil kalau gigit atau cubit kan juga sakit ya, apalagi kalau berkali-kali. Kok aku punya ponakan baik-baik semua ya Cim ya? Kan kita tahu kalau saudara-saudaramu kan niat punya anak. Rata-rata orang enggak ya soalnya. Punya anak karena ditanya tetangga. Tapi beneran nanya deh, gimana cara ngejawab orang yang ngebela anaknya pakai jurus namanya juga udah kecil itu biar mereka bisa langsung diem gitu. Aku soalnya ngelihat banyak anak kecil tuh baik kayak gitu loh. Gak masuk akal dengan kata-kata namanya juga anak kecil itu. Padahal anak kecil di luar sana tuh yang aku lihat tuh banyakan yang baik. Yang bandel tuh kan cuman segelintir aja gitu kan. Terus mana dia bilang lagi yang bandel nih berarti artinya cerdas semua. Emosionalnya jelas-jelas dia itu banyak nggak yang bisa nggak main, disalurkan kayak gitu kan. juga kan. Berarti kan orang tuanya juga nggak ngerti gimana cara handle-nya. Yang iya. Menurutku kenapa kok banyak anak kecil yang kau bilang mereka behave? Karena kebetulan teman-teman kita rata-rata itu berpendidikan at least selevel sama kita kan, atau malah lebih bagus. Dan tingkat ekonominya juga selevel sama kita atau lebih bagus, atau ya kurang lebih lah, mungkin di bawah sedikit atau di atas sedikit. Terus ya yang terutama sih rata-rata emang merencanakan buat punya anaknya gitu, nggak cuma sekedar kebobolan. Soalnya kalau kamu ngelihatnya dari sisi keluargaku, kayak hampir semua anaknya itu kan kayak setan gitu. Oh iya sih. Jadi kayak tergantung, makanya kamu lagi ada di circle mana nih? Di circle keluargamu, adik kakakmu yang punya anak, atau di circle keluarga besarku yang punya anak. Ya ada juga anak-anak yang baik, tapi anak-anak yang baik itu justru biasanya orang tuanya yang abusive gitu, yang marah-marahin bikin dia sampai jadi pendiam banget gitu kan. Ada sih yang baik-baik kayak gitu kan ceritanya. Jadi rusak di dalam gitu. Kalau kamu circle yang kamu maksud adalah anak-anak di gang rumahku misalnya, Iya. ya Rada ya. ya kamu nggak akan ngomong kayak gini juga, ngomong kayak juga. Sebagian besar anak itu baik, ya nggak juga ya. Jadi emang yang bisa ditarik tuh aslinya kayak orang tua, pendidikan dari orang tua, terus juga ekonomi kayak gitu tuh mempengaruhi anak itu tuh brutal atau enggak kayak gitu ya. Banyak banget sih faktornya. Yang paling utama sebenarnya kehadiran orang tua sih, sebagai figur penyedia gitu. Teman-temanku soalnya yang kaya-kaya tapi orang tuanya nggak hadir itu juga banyak juga. Yang ada yang tetap bisa jadi dokter, ada juga yang jadi kayak anak-anak nakal gitu, nggak jelas jadi apa kerjanya, cuma ngabisin duit orang tua juga ada. Banyak banget sih faktornya. Selain itu juga ada faktor nasib, takdir. Aduh. Biasanya tapi alasan ya. Aku nggak tahu sih beneran alasan atau enggak ya, orang-orang tua yang anaknya tuh bandel banget ya gitu, suka nangis-nangis tiba-tiba. Terus kalau ada orang yang negor misalnya, kayak anaknya butuh apa sih? Mungkin kamunya kurang ini, kurang atentif atau kurang apa gitu. Tapi orang tuanya kayak, kalian tuh jangan asal judge ya. Kita tuh udah berusaha banget bla 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 bla. Tapi kan namanya Tuhan ngasihnya kita anak yang bandel ya gimana kayak gitu. Ya aku nggak ngerti sih itu bener atau enggak, karena Kak Tuhan ngasih mereka anak yang bandel tuh apa Cim? Azab apa ujian? Karena aku juga nggak ngerti. Takutnya tuh kalau aku bilang nggak mungkin lah ada anak yang dikasih ke kamu tuh dalam kondisi bandel gitu kan, terus bener-bener bukan gara-gara kamu yang nggak apa atau apa gitu. Karena aku ada satu sisi ngerasa kayak kamu harus take responsibility kayak gitu ya. Iya menurutku sih gitu ya. Atau satu sisi lagi kamu tuh harus juga sadar kalau nggak ada bagian yang nggak bisa kamu kontrol, misalnya kayak gitu. Jadi kayak ada bingung sih aku kalau misalnya bilang kayak ada anak yang emang lahir dengan kondisi genetically kayak gitu kan, ada juga kan yang emang mereka itu gampang banget agitated kayak gitu kan. Ada juga anak yang lahir dengan kondisi dia tuh tenang kayak gitu.
Dan orang tua tuh ya perannya ada kayak gitu. Mungkin nambahin kayak berapa persennya kayak gitu kan nggak ngerti juga. Dimana nurture versus nature lagi kan ujung-ujungnya kayak gitu. Tapi kalau anakmu suka nangis-nangis suka apa-apa gitu emang menurutku kalau kamu sebagai orang tua yang bertanggung jawab kamu harusnya bawa ke spesialis anak kan untuk dicek benar ada masalah apa sehingga di dia. Psikolog anak gitu ya. Iya. Bener-bener, jadi jangan cuma angkat tangan bilang ya emang aku dikasihnya anak bandel, jangan cuma angkat tangan kayak gitu kan. Jadi harus cari tahu juga. Jadi masa kamu nggak penasaran sih ngeliat anak lain itu tenang-tenang gini terus kenapa anakmu kayak gini? Masa kamu nggak penasaran? Nggak pengen tahu ada apa di dalam kepalanya dia gitu kan? Struggle-nya tuh apa anak ini? Kenapa kok dia kayak gini gitu ya? Kalau ada bocil yang nakal, nyebelin itu males banget ngeladeninnya. Bahkan nyapa sama ngelirik juga males banget. Dan ini juga berlaku sih buat bocah versi gedenya. Iya, bahkan umur 17 tahun ke atas pun banyak yang masih bocah, kagak paham adab, gak ngerti empati. Padahal umur segitu harusnya kan udah dewasa. Misal, ngerokok seenaknya. Emang gak ada yang larang ngerokok, tapi asapnya tolong dong jangan disebar. Dan karena asap rokok itu ganggu, makanya itu alasan kenapa rokok dilarang. Kalau ngerokok asapnya bisa dikantongin kayaknya ya nggak apa-apa lah, tapi ironis sih di dalam Islam rokok itu ada yang bilang makruh, ada yang bilang haram, tapi yang pasti nggak ada yang menghalalkan. Ini kok tahu-tahu marah-marah soal rokok ya? Tapi bisa dibilang makruh tuh kan halal sih, orang kagak jelas banget. Yang harus dipikirin tuh ya emang benar itu bocil itu kan nggak ada empati sih. Maksudnya dari bocil yang di awal yang macam-macam keramik itu kan ceritanya nggak ada empati, sama kayak orang yang ngerokok sembarangan itu kan nggak ada empati juga kayak gitu. Anak-anak yang nggak dididik ortunya tinggal nunggu waktu aja kena didik dari orang lain. Bagus kalau masih kecil, mungkin orang masih toleran. Ke bawah sampai gede salah-salah bisa kena bogem. Kalau kena bogem doang nggak apa-apa. Kalau salah-salahnya dia bisa sampai masuk penjara gimana? Iya. Orang tua tuh kadang mikirnya terlalu pendek gitu. Kayak mikir untuk nggak mau ngurusin dulu kayak gitu kan. Karena untuk masalah kecil kayak gini mah biarin aja. Terus ujung-ujungnya karena anak ini nggak pernah menerima punishment dari crimes-nya dia, nanti lama-lama crimes-nya gede. Iya. Dan kalau crimes-nya gede itu urusannya bukan sama orang tua lagi, bukan sama tetangga, bukan sama polisi, sama negara. Karena misalnya mungkin awal-awal di sini nyolong-nyolong dibiarin, misalnya agak gede nyolong-nyolong dikit kayak uang kas biarin, nggak ada yang tahu kayak gitu. Terus ternyata dia keterima PNS gitu ya, PNS terus akhirnya dia ikut-ikut korup-korup, tangkep ya masuk penjara lah kayak gitu. Cuman modal dari kecil aja karena yang dia waktu nggak ada konsekuensi dari kecil. Cuman dari kecil aja makanya dia waktu itu kayak gitu. Kita selalu setuju sama yang namanya penjara. Maksudnya bukan penjara lah, hukuman apapun dari kamu kecil itu kalau kamu ngelakuin sesuatu harus ada bentuk hukumannya kan? Iya. Supaya kamu tahu kalau ada konsekuensi atas tindakanmu. Jadi ketika kamu besar kamu udah lebih hati-hati lagi. Lo rangkul si anak deh, si anak begitu karena emang pengen attention. Coba pas begitu lo ketawa-ketawa, lo deketin, lo ajak main di carport. Pas dia turun dari sepeda, terus tiba-tiba lo time out. Cara time out cek YouTube, yaitu cari sudut aman, dia berdiri 5-8 menit. Kok kita yang disuruh nge-parenting ini kan? Capek anjir. Aku tuh jadi child free tuh for a reason, bukan tiba-tiba aku ngurusin anak orang kan. Iya, aku percaya sih it's like a village to raise a child, tapi kan ya. Village-nya juga harus konsensual, nggak yang ujuk-ujuk lu village gua lo ya kayak gitu. It's like a village. It's like tetangga tuh raise a child, bukan rumah sendiri ya, jelas yang orang tuanya nggak ada yang ikutan misalnya kayak gitu kan. Harusnya kan orang tua yang paling ikut, paling involved, terus tetangga itu ya menjaga supaya anak itu nggak kenapa-napa misalnya kayak gitu kan, bukan malah tetangga itu jadi ngambil peran utamanya. Lama-lama nih anak makannya di rumah tetangga, lama-lama dibayarin kuliah juga, ya, sama tetangga gitu. Goblok banget. Capek jadi. Ya emang bener positif dan sangat membantu orang tuanya, tapi kayak kata siapa gue harus ngebantu orang yang gitu punya anak tuh harus punya tanggung jawab yang paling besar di sini, bukan kamu anjir. Baca bagian awal, oh mungkin lagi tantrum, begitu baca diurusin mbaknya dan ke bawah, 1 anaknya emang badung, 2 anaknya caper kelihatan dari sender yang lagi manasin mobil tapi anaknya malah main sepeda di depan mobilnya. Yang salah ortunya. Iya sih, aku 100% setuju, yang salah ortunya. Tapi bukan berarti nggak ada kita solusinya. harus berubah jadi ortunya kayak gitu, karena itu akan terlalu berat sih.
Tapi benar sih, solusinya emang kita harus memberikan trauma gitu pada anak itu, pada diri kita paling enggak. Jadi mereka nggak main-main sama kita. Nggak. Jadi mereka ngeliat, itu tuh ada itu tuh bahaya kayak gitu kan. Jadi mereka kalau ngeliat kita tuh ngumpat, takut kayak Iya, gitu nggak kan. Jadi akan kita bisa ngerasanya enak aja gitu hidup. Mungkin banyak orang tua di luar sana yang bakal takut banget ya. Kayak nih orang-orang jahat banget sih, kayak gini masa mikirin anak mau ditali segala macam. Ya makanya kalau nggak mau, jagalah anak kalian baik-baik. Oke, siap kayak gitu. Tapi aku juga mikirnya kayak ditali bener. Aduh. Nih, pernah ngontrak dapat tetangga yang anaknya berisik banget. Suka nangis, teriak-teriak hampir tiap hari, nggak kenal waktu. Setelah pindah, jadi tenang banget. Semoga ya semua dijauhkan dari tetangga nggak asik. Goblok. Tapi kalau masalah cuman berisik nangis itu menurutku Gak problem sih, Nggak kita juga problem. di sini tetangga kita punya anak bayi dan nangis-nangis, dan aku ngerasa itu sangat-sangat normal dan wajar, apalagi di dalam rumahnya sendiri gitu kan. iya, mana nangisnya tuh kadang-kadang terus kadang-kadang ibu ya nah. Iya, nyanyi terus kayak warm banget denger. Nah, ini ada yang komen. Ini aku kak, anakku nangis tiap hari, tantrum sampai berjam-jam. Udah keliling ke psikolog di UI, di rumah sakit, psikolog swasta, nihil. Aku sebagai ibu bener-bener berusaha Wah, bagus. buat nyari pertolongan untuk anakku, tapi karena tetangga sampai bully ya sadar diri, akhirnya aku pulang kampung dan pindah dari sana. Anjir, kemungkinan kenapa ya Cip? Memang masa psikolog nggak ada yang bisa ngasih jawaban ya? Kayak gitu kan banyak ya. Kalau psikolog nggak bisa kasih, biasanya ke psikiater. Karena nanti psikiater kan bisa ngasih pandangan dari sisi medis. Jadi bukan cuma dari itu. Bisa jadi kan kita nggak ngerti ya kalau misalnya dia ternyata ada Genetik kelainan apa, kayak otaknya kenapa kayak gitu kan atau misalnya kayak ada yang sakit giginya atau apanya, iya, atau sambungan di otak, atau dia sakit, merasakan sakit yang terus menerus sampai bikin dia nangis kayak gitu. Banyak sih. Kamu aja baru sadar kalau ternyata pusingmu itu selama ini disebabkan oleh gigi. Gigi belakang. Dan gigi belakang itu sakit kalau aku lagi stres gitu. Jadinya selama ini mikirnya tiap aku stres aku sakit kepala, ngiranya kayak gitu. Ternyata stres bikin sakit gigi bikin sakit kepala kayak gitu. Itu aja setiap stres berkali-kali lipat menderitanya. Orang stres tuh udah pusing, udah sakit gitu loh, dalam artian kayak tertekan kan ya stres itu. Tambah lagi pusing, Fisik tambah gitu, lagi gigi. Jadi udah mentalnya sakit, fisiknya sakit juga gitu. Dan itu tuh nggak bisa kita pahami sendiri gitu. Makanya emang perlu. Itu orang dewasa bahkan kan, apalagi anak-anak gitu. Anak kecil apalagi kan ya, benar-benar. Kebutuhannya mereka tuh jauh lebih susah untuk dilihat karena kan mereka nggak bisa mengkomunikasikannya dengan baik gitu. Bahkan orang dewasa aja susah, apalagi anak-anak. Makanya sebagai orang tua itu harus makanya kita nih, tuntutan kita ke orang tua tuh sangat besar ya. Maksudnya Iya, sedangkan tuntutan sebagai tetangga kita tinggal butuh tali doang, ya. iya, makanya kalau misalnya ada apa-apa sama anak, please orang tua tuh harus take control, in charge of your children gitu. Kalau anak kalian ngapa-ngapain, kelarin gimana caranya, atau minta maaf paling nggak ya ke tetangga, kayak maaf ya anak saya nakal banget, saya udah berusaha banget mas, tapi ya gimana mas ya, minta tolong diingetin aja ya mas ya, misalnya kayak tiba-tiba gitu. ngomong kayak maaf ya, wajar namanya juga anak-anak. Mungkin kayak kesel juga kalau dia bilang namanya kita disuruh ngewajarin. Iya, kalau gitu diwajarin kayak gitu aku jawab, ya maaf ya bu, kalau saya gampar anaknya, wajar, saya juga kan punya sakit mental kayak Iya gitu. benar. Ya mohon maaf aja ya bu ya sebelumnya kayak gitu aja. Makanya maksudku kalau sebagai orang tua, pertama selesaikan. Kedua, kalau emang nggak bisa menyelesaikan, minta maaf. At least that you can do is minta maaf. Kalau emang kamu nggak mau ngelakuin semuanya tuh, nggak mau repot dan segala macem, ya jangan salahkan tetanggamu kalau sampai anakmu diikat pakai tali depan rumahnya di bawah sinar matahari. Oke? Oke, I think that's all for today. Bye bye.